Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Kembali lagi bersama aku Miftah dan aku Alvin. Kami berdua kembali hadir untuk menyajikan berita terbaru untuk Sobat Swarga Loka dimanapun kalian berada. Pastinya dong Alvin. BTW gimana nih kabarnya Sobat Swarga Loka hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas ya. Senang sekali bisa menyapa kalian di episode Rabi Pindo kali ini. Benar banget Miftah. Jadi jangan bosan-bosan ya Sobat Dukcapil dan Swarga Loka buat selalu tontonin Rabi Pindo. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung kita masuk ke berita pertama kali ya Vin. Oke Sobat Swarga Loka, kita memasuki ke berita yang pertama. Karena ajang Piala Dunia 2026 akan dimulai di awal Juni 2026 ini, TVRI Sulawesi Utara turut serta dalam event bola gembira yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia yang dilaksanakan sejak tanggal 6 dan 7 Juni 2026 lalu. Di kota Manado, bola gembira ini dikemas unik dan meriah, dan pesertanya dari berbagai kalangan bahkan kelompok disabilitas turut hadir juga dalam kegiatan tersebut. Dilansir dari tvri.co.id, nantinya TVRI akan menyiarkan semua laga Piala Dunia 2026 sebanyak 104 partai, mulai dari babak penyisihan grup hingga final. Dikatakan langsung oleh Kepala TVRI Sulawesi Utara, Stella Purukan, bahwa siaran sepak bola Piala Dunia 2026 dapat diikuti secara gratis di channel TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dengan kata lain, siaran di kedua channel tersebut didistribusikan oleh pemancar TVRI dan ditangkap dengan antena milik warga. Saat ini, TVRI telah menggandeng mitra dalam penyiaran sepak bola Piala Dunia 2026 melalui aplikasi, yakni Maxstream TV atau Telkomsel dalam Vola Play. Nah, terkhusus daerah blank spot, rencananya TVRI Sulawesi Utara bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat melaksanakan nonton bareng di ibu kota kabupaten. Selain sosialisasi siaran Piala Dunia 2026, tentunya TVRI Sulawesi Utara membangun silaturahmi lintas komunitas, masyarakat, bahkan instansi. Betul banget Alvin. Sosialisasi bola gembira ini didukung oleh RRI Manado, antara Manado, Tribun Manado, baik media online ataupun cetak, dan dihadiri komunitas sepak bola, sekolah sepak bola binaan KONI, perwakilan KONI Provinsi Sulut atau Kota Manado, perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di lingkungan Kota Manado dan sekitarnya. Wah, seru banget ya Miftah. Belum mulai Piala Dunia aja, euforianya itu udah kerasa banget. Bener banget, apalagi masyarakat tuh bisa menonton secara gratis lewat TVRI. Jadi makin banyak orang yang bisa menikmati pertandingan tanpa harus khawatir soal biaya langganan. Ya, aku salut sih karena kegiatan bola gembira tadi itu juga melibatkan berbagai komunitas gitu. Setuju, semoga semangat sepak bola ini bisa jadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Indonesia juga ya. Kita move ke berita yang selanjutnya ya Sobat Swarga Loka. Tapi ini beritanya masih bernuansa sepak bola. Dan ini kabar yang membanggakan sekali Mif, karena datang dari generasi muda penerus sepak bola Indonesia. Wih, apa itu Vin? Dikutip dari skor.id, Papua kembali mengetuk pintu tim nasional. 6 siswa Papua Football Academy atau PFA Batch 2 kelahiran 2010 resmi mendapat panggilan seleksi timnas umur 17 Indonesia, membuka peluang besar lahirnya generasi baru Garuda dari Timur Negeri. Pemanggilan ini bukan sekedar angka, tapi juga sinyal kuat bahwa pembinaan usia muda di Papua mulai menunjukkan hasil konkret. Karena di balik pemanggilan ini ada proses panjang yang ditempa dengan disiplin tinggi selama hampir 3 tahun, di mana para pemain muda ini digembleng melalui sistem pembinaan terstruktur yang menggabungkan pendidikan formal dan pelatihan sepak bola modern. Dan ke-6 pemain ini mengikuti seleksi pada 6-14 Juni 2026 di Solo, Jawa Tengah. Seleksi ini menjadi bagian dari persiapan timnas U17 Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia U17 2027 pada November mendatang, sekaligus menyongsong kompetisi Elite Pro Academy 2026 sampai 2027. Nah, Vin, kabar yang satu ini pasti bikin bangga banget ya, terutama buat dunia sepak bola Indonesia. Betul banget, Mif. Ini membuktikan kalau talenta-talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Oke, Sobat Swarga Loka, kita beralih ke berita selanjutnya ya. Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang sangat antusias dalam memperingati Hari Besar Islam Muharram 1448 Hijriah dengan tema menguatkan cinta Islam dan Islam cinta di 1448 Hijriah di ruang utama Masjid Raya Al-Jabar pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Dilansir dari jabarprof.go.id, Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar berharap Jawa Barat ini menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga.
Petugas serta masyarakat yang tengah mengurus proses pendaftaran mengaku salut dengan berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk menciptakan sebuah persembahan yang luar biasa. Di tempat yang sama pula, Kementerian Agama telah menunjukkan Jawa Barat secara resmi menjadi tuan rumah Indonesia Ekonomi Syariah Forum Expo 2026 setelah sukses diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025. Pemilihan Jawa Barat didasarkan pada potensi besar yang dimiliki daerah tersebut dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk keberadaan berbagai institusi pendidikan, pelaku usaha halal, pondok pesantren, serta dukungan pemerintah daerah yang kuat terhadap penguatan industri halal dan pemberdayaan ekonomi umat. Wah, ini tentu jadi kabar yang membanggakan juga buat masyarakat Jawa Barat ya, Vin? Iya dong, Mif. Soalnya dipercaya menjadi tuan rumah acara nasional seperti ini menunjukkan Jawa Barat punya potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Oke, move berita terakhir nih, Vin. Mengutip dari jatim.antaranews.com, capaian perekaman kartu tanda penduduk atau KTP elektronik yang ada di kota Surabaya mencapai 99,68% atau sekitar 2.247 jiwa dari total 2.254.680 penduduk wajib KTP elektronik. Rehab Panti Asuhan Tingkat Korem tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Irfan Wahyu Derajat pada Jumat 5 Juni 2026 lalu mengatakan, capaian tersebut menjadi pondasi kuat bagi Surabaya dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah pelopor digitalisasi administrasi kependudukan di Indonesia. Menurut Bapak Irfan, tingginya capaian perekaman KTP elektronik menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi. Beliau juga mengatakan bahwa keberhasilan perekaman KTP elektronik menjadi modal penting dalam pengembangan IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Hingga saat ini, aktivitas IKD di Surabaya telah mencapai sekitar 12% dari total penduduk wajib KTP elektronik. IKD telah menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah Kota Surabaya. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat tidak hanya dapat membuka KTP elektronik, tetapi juga berbagai dokumen kependudukan lainnya langsung melalui telepon seluler. Melalui IKD, seluruh data kependudukan tersimpan dalam satu aplikasi yang dilengkapi QR Code resmi untuk kebutuhan verifikasi identitas. Wah, Vin, capaian perekaman KTP elektronik di Surabaya ini keren banget ya, hampir menyentuh 100%. Betul, Mif. Ini menunjukkan kalau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan juga semakin meningkat. Apalagi sekarang itu sudah ada IKD yang bikin dokumen kependudukan bisa diakses langsung lewat handphone. Iya, semoga kedepannya semakin banyak nih masyarakat yang memanfaatkan layanan digital ini sehingga urusan administrasi jadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Nah, Sobat Swargaloka, berita tadi menutup episode Rabi Pindo pada kali ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama seputar perkembangan berita terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi ini, ikuti media sosial Disduk Capil Surabaya di bawah ini ya. Oke, sekian Rabi Pindo pada episode kali ini. Aku Alvin dan aku Miftah. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode Rabi Pindo berikutnya.